Shalom Anggi Jogja. Shalom. Influence Generation. Reshape the generation. Haleluya. Kita sama-sama akan siapkan hati kita. Kembali lagi diingatkan buat teman-teman bisa siapkan hati, siapkan tempat, siapkan dirinya untuk bisa beribadah. Siap-siap sama-sama, oke? Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak bertemu secara fisik, kami bertemu secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mau siapkan hati kami, bahkan di tengah pandemi ini Bapak bukan penghalang buat kami untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkaulah alasan kami buat kami bersyukur dan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kami percaya Tuhan. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Percaya Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan Allah kami dan kami percaya. Sama-sama dengan lembut katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
Thank you God, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa kami Tuhan. Kau hadir bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau hadir bersama dengan kami. Kau yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Because you are our Father, never leaves us nor forsake us. Thank you God. Sama-sama naikkan syukur-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kami ada sampai hari ini hanya karena kasih karunia-Mu. Jesus, oh God, mau pertajam iman kami Tuhan. You are here with us. Yes, you are here with us. Oh God. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. See, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart, healing every heart. So I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives around. I worship you, I worship. You are here, you are here, mending every heart. So I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. 'Cause you are waymaker, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, it's who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, sing it out. It's even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. See, even when we don't feel it, but we believe in Lord. We believe in you, Lord. Never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Oh, you never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Mari dengan segenap hatimu katakan, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, yes, it's who you are, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 That is who. One more time, sing that is. That is who you are. 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 Oh, come on, lift up your praise. It's who you are. Kami angkat sembah kami, pujian kami. Kaulah Bapa kami yang layak. We lift our praise, we worship you, oh God. Hidia raya 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 wara wara wara. Oh, kami mau memuji Engkau selama-lamanya. Oh, Yesus, Yesus,
sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running. Oh, your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. We give you everything. Your goodness is running after, it's running. Come on, with all of your heart, say, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh God, it's running after me. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami. Bila setiap kami mengerti Bapa, bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh apa kata dunia, tetapi hidup kami ditentukan oleh Tuhan yang sudah rela mati di atas kayu salib menebus hidup kami. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau yang memiliki kasih yang begitu besar, kasih yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan semuanya ke dalam tangan. Setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah setiap kami hidup bukan dengan ketakutan, kecemasan, tetapi hidup dengan penuh pengharapan. Sebab Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih, kami mengucapkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu yang hidup di dalam hidup kami, sehingga kami dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucapkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom, IGers yang dikasih Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, kita sudah hampir 2 bulan lebih masuk di dalam pandemi COVID-19. Saya berdoa dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, tetap percaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita akan belajar di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kita baca sama-sama.
Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah seringkali membaca ayat ini, Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah sering kita baca, ayat yang sungguh membuat kita dikuatkan. Tuhan berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih banyak mencari Tuhan. Ya, daripada kita mencari hal-hal yang lain yang mungkin membuat kita takut, membuat kita cemas. Kita mendengar kabar tentang COVID-19, jumlahnya sakit semakin bertambah. Tetapi kita harus mencari Tuhan, sebab di dalam Tuhan itulah terletak kekuatan kita. Kita tahu bahwa awal tahun yang lalu ada pesan yang sangat kuat bahwa tahun 2020 itu adalah the new dimension, tahun dimensi yang baru. Ketika kita melewati awal tahun, kita tidak menduga bahwa akan ada virus COVID-19. Kita tidak ngerti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita berpikir bahwa dimensi yang baru itu adalah sebuah mujizat atau mungkin sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi saya percaya memang itu membuat kita lebih baik. Dengan COVID-19 ini kita tahu bahwa segala sesuatunya berubah. Segala sesuatunya dimensi yang baru, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada sebuah dimensi yang baru. Saya yakin ketika nanti COVID-19 sudah selesai, kita tidak akan kembali kepada hidup normal yang seperti dulu. Tapi ada the new normal kehidupan. Ada normal yang baru, di mana mungkin kita akan tetap pakai masker. Bagaimana mungkin kita tetap jaga jarak dalam ibadah. Mungkin ketika kita bisnis, kita perlu sesuatu yang baru, yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau dulu kita bisa berbisnis dengan gampang, mungkin hari ini, tahun-tahun ke depan setelah COVID-19 ini selesai, mungkin bisnis online yang akan lebih maju. Kita harus siap dengan segala perubahan. Kita harus siap dengan segala dimensi yang baru. Mungkin secara rohani, kita juga akan lebih siap menghadapi bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya sesuatu yang mewah, yang megah. Mungkin ibadah kita, mungkin seringkali kita melihat sebuah gereja dengan fasilitas-fasilitas yang ada selama ini. Ternyata fasilitas tidak bisa menjawab kehidupan iman kita. Kekristenan tidak ditentukan bagaimana jumlah gedung yang besar. Ternyata gedung yang besar tidak boleh lagi menampung jumlah yang banyak. Mungkin nanti ketika kita melewati COVID-19 ini, setting gereja akan berubah. Mungkin kursinya akan ditata sedemikian rupa dengan jarak yang lumayan. Oleh sebab itu, dunia tidak bisa diandalkan. Kita harus siap dengan segala sesuatunya. Perubahan demi perubahan akan terjadi. Oleh sebab itu di tahun the new dimensi ini, kita harus punya pemikiran yang baru, yaitu apa? Tuhan saja yang memimpin kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi dengan pola pikir kita. Kita tidak bisa lagi dengan cara pandang kita. Kita harus betul-betul mengikuti Tuhan. Betul-betul kita mau hidup sesuai dengan Tuhan. Oleh sebab itu ayat tadi Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu ke depan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertumbuh dewasa, hidup sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan keselamatan itu. Mari kita sama-sama bahas di dalam ayat itu dikatakan, akan ada dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kita selalu beranggapan bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu nanti, ya, sesuatu yang ketika kita nanti di surga. Memang betul, itu kerajaan Allah yang absolut, yang akan nyata ketika nanti kita bersama hidup dengan Tuhan di
di dalam kerajaannya Tuhan. Tetapi kerajaan Allah itu juga bicara di mana Allah, Tuhan Yesus yang memerintah dan berdaulat penuh di dalam hidup kita. Di mana Tuhan itu menjadi raja. He is the only one, satu-satunya yang berdaulat penuh di dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Dan di mana? Di dalam komunitas kita, di dalam gereja, di dalam fresh, di mana Tuhan yang memerintah, itulah yang disebut kerajaan Allah. Oleh sebab itu ayat mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Hiduplah, jadikanlah Tuhan satu-satunya yang memerintah di dalam hidupmu. Setelah masa COVID-19 ini akan berlalu, kita tidak bisa dengan cara kita yang lama. Kita tidak bisa hidup dengan seenak atau semau atau segampang dulu. Akan ada hal-hal yang baru. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang memerintah hidup kita, maka kita akan jatuh, kita akan tersesat. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Kita akan belajar sama-sama, ada 3 hal atau 3 langkah dewasa rohani di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kita harus menjadikan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan di dalam hidupku. Tuhan is the only one. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup dengan cara dunia. Kita tidak bisa mengikuti apa kata dunia, tetapi kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, jadikan Tuhan is the only one, satu-satunya yang berdaulat, yang memerintah hidupmu. Apa saja kita harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kita punya uang mau berbisnis, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan tunjukkan cara atau bisnis yang baru. Yang sesuai, yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau membangun pelayanan kita. Kita juga harus berdoa. Duduk diam kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana gereja bisa menjadi berkat, dampak bagi dunia ini? Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Kita tidak bisa seperti cara-cara yang dulu lagi. Gereja sedang dimurnikan. Kita sedang dimurnikan. Untuk apa? Mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu di masa-masa pandemik ini kita harus menjadi dewasa rohani. Kita harus dewasa apa? Mengikuti Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, menjadikan Tuhan sebagai raja atau satu-satunya di dalam hidup kita, salah satunya adalah kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saya akan bacakan buat kita semua. Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, apa itu pikiran Kristus? Ya, seringkali kita bertanya, seperti apa? Salah satunya ada di Galatia 5 ayat 22, yaitu hidup di dalam roh. Ada buah roh, ada kasih sukacita, ada 9 rasa di dalam satu buah. Ya, buah roh, bukan buah-buah roh. Buah roh, ada 9 hal di dalamnya. Kita tidak bisa berkata memiliki satu saja, enggak. Tuhan ingin kita memiliki semuanya. Buah itu bisa dirasakan, bukan oleh dirinya, bukan oleh pohon itu, tetapi oleh orang lain. Tuhan ingin bahwa kita bisa menjadi berkat. Kita bisa dirasakan bahwa kita penuh kasih, penuh sukacita, ada kemurahan, ada kesabaran, ada pengendalian diri dan sebagainya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di masa-masa pandemi ini, jadikan Tuhan
He is the only one. Dia satu-satunya yang memerintah di dalam hidupmu. Ada satu teolog terkenal, yaitu Josh Barna mengatakan, orang Kristen yang gagal berpikir seperti Kristus, akibatnya mereka berpikir seperti dunia. Dan akhirnya secara alamiah mereka bertindak seperti warga dunia. Jadi jelas, kalau kita gagal memiliki pikiran Kristus, maka kita gagal untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu supaya apa? Supaya kita berpikir seperti Yesus. Think like Jesus. Ini yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi ketika engkau ada di rumah. Engkau stay at home, mulai cari pikiran dan perasaan Kristus seperti apa. Tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan di masa-masa pandemik ini. Mungkin engkau Tuhan suruh menabur berkat atau menabur doa. Kadang-kadang kita bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menabur dalam kondisi ini. Bisnis saya hancur, usaha saya tidak jalan. Tapi ingat baik-baik, kalau kita menabur di masa-masa yang panen atau di masa-masa kita punya uang itu gampang. Tapi ketika engkau menabur di masa-masa susah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Mari kita mulai berpikir seperti Kristus. Think like Jesus. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu? Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang akan kau kerjakan setelah ini? Ada banyak negara yang sudah menang menghadapi COVID-19. Mereka mulai beranjak. Nah, Indonesia yakin pasti akan menang. Nah, yang paling penting apa yang akan kau kerjakan setelah COVID-19 ini berlalu? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau akan kerjakan? Apakah engkau mau mengerjakan apa yang Tuhan mau atau apa yang engkau mau? Kalau engkau mengerjakan apa yang engkau mau, pasti kegagalan yang akan terjadi. Tapi ketika engkau mau melakukan apa yang Tuhan mau, engkau berpikir seperti Yesus, maka pasti kita akan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, apa yang kita lakukan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yaitu hidup di dalam kebenaran. Ibrani 1 ayat 8 mengatakan, ada dikatakan gini, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Yesus itu adalah seluruh kebenaran itu. Ketika seorang raja atau seorang jenderal itu pasti selalu membawa tongkat, ada tongkat kecil yang dibawa. Nah, tongkat itu kadang-kala digunakan untuk mengambil keputusan. Ketika dia acungkan tongkat itu, artinya bahwa raja itu sedang memutuskan sesuatu. Dan pasti akan terjadi. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Nanti bisa dibaca di rumah. Atau saat ini bisa dibuka ayat Alkitabnya. Dikatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Kita harus memiliki karakter di dalam Tuhan. Ya, ada ciri, ada di dalam orang yang hidup di dalam kebenaran adalah apa? Ada damai, sejahtera. Ini yang Tuhan mau. Yesus itu adalah kebenaran itu. Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus hidup kita. Dia sudah rela mati buat Anda dan saya. Itulah kebenaran bahwa kasih Tuhan, kasih yang luar biasa di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu kita harus mengikuti Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kau kerjakan? Apakah engkau hanya diam di rumah?
Oke, kita berdoa, itu bagus. Kita baca firman, bagus. Kita semakin mendekat dengan Tuhan, itu bagus. Tetapi ikuti Tuhan, ikuti Yesus. Apa yang bisa kau lakukan? Apapun itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari ayat ini. Bagaimana langkah atau hidup kita di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Yaitu kita harus apa? Mengikuti proses. Mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengikuti proses artinya adalah berjalan dengan Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Kadangkala kita mau bahwa COVID-19 ini segera selesai. Kita mau COVID-19 ini segera berlalu. Sehingga kita bisa enjoy, kita bisa senang, kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu kala. Tetapi belum tentu itu yang Tuhan mau atau Roh Kudus mau. Berjalanlah dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga ketika kita mengalami proses, kita mengalami hal yang tidak mengenakkan, kita mengalami aniaya atau apapun itu, kesedihan dan sebagainya, kita percaya bahwa di dalam itu semua Tuhan punya rencana yang lebih indah. Terkadang Tuhan izinkan untuk kita melewati lembah-lembah kekelaman. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk melewati segala hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya membentuk kita, memproses kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi kuat, untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa itu adalah orang yang siap menghadapi apapun. Tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak cemas ketika menghadapi apapun. Tapi tetap kuat, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengubah lembah kekelaman itu menjadi lembah sukacita. Jadi di masa-masa COVID-19 ini, tetaplah mengucap syukur apapun yang terjadi. Saya percaya dimanapun kau berada saat ini, Tuhan pasti membuat engkau sanggup menghadapi situasi apapun ini. Tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sukacita. Dan saya percaya sungguh hari ini dimanapun kau berada, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, kata ditambahkan ini seringkali ini membuat sukacita. Pasti Tuhan akan tambahkan hal yang baik, pasti Tuhan tambahkan hal yang menyenangkan, pasti Tuhan akan tambahkan mujizat demi mujizat, it's okay. Tetapi apapun yang hari ini Tuhan tambahkan di dalam hidupmu, tetap mengucap syukur. Sekalipun engkau dalam wabah COVID-19, tetap mengucap syukur. Apapun itu, dan saya percaya hari ini Tuhan sedang punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Tuhan sedang merendah hidupmu. Tuhan sedang membuat sesuatu. Tuhan sedang mengatur kehidupan ini. Tuhan sedang mengatur kita seperti sebuah puzzle yang diatur sedemikian rupa sehingga puzzle itu menjadi sebuah wujud gambar yang indah. Hari ini izinkan Tuhan mengatur itu semua. Serahkan semua kepada Tuhan. Letakkan semua apapun itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengatur hidupmu. Kalau Tuhan bisa mengatur seluruh kehidupan ini, alam semesta. Kalau Tuhan bisa mengatur bumi, bintang dan seisinya. Dia sanggup mengatur sedemikian rupa udara yang ada supaya kita bisa bernafas. Percayakan hidupmu kepadanya. Dia sanggup mengatur hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan satu lagu pujian. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang. Oh, selama hidupku, kami mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja kami nyatakan Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Haleluya. Oh, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Katakan sama-sama, Kaulah yang ku pandang. Kaulah yang Mari dimanapun kau berada saat ini, pandang Yesus, datang kepada Yesus. Yesus adalah kebenaran. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Yesus adalah kebenaran itu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Katakan Yesus, Engkau segalanya. Apapun yang terjadi, kami mengucap syukur. Apapun yang sedang terjadi, Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Itu bagian kami Tuhan. Kaulah yang kami pandang. Kami mau sama-sama memandang Engkau saja Tuhan. Selama hidup, Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, kerajaanmu yang terjadi. Memuliakanmu, Bapa dan Sekali lagi katakan dengan segenap hati, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari angkat kedua tangan. Dimanapun kau berada saat ini, kau yang mengalami ketakutan, kecemasan, mungkin kau mengalami pikiran yang tidak baik, engkau merasa bahwa masa depanmu sudah tidak ada. Datang kepada Yesus. Yesus akan membuat engkau lebih baik lagi. Yesus akan merencanakan hidupmu. Serahkan semuanya kepada Dia. Haleluya. Memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Mengasihimu. mengasihimu, memuliakanmu, Mengasihimu. mengasihimu, memuliakanmu. Katakan sama-sama, Bapa Bapa dan Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu Bapa. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mau mencari Engkau saja Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bukan apa yang kami mau, tetapi biarlah rancangan Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami.
Kami percaya COVID-19 akan segera berlalu dari Indonesia. Kami percaya semua ini ada di dalam tangan, ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mengendalikan semuanya ini. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu itulah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bila setiap kami Tuhan menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan kami mulai melakukan apa yang Tuhan mau. Kami punya pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kami. Dan kami mulai hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus. Dan setiap kami, apapun yang terjadi, kami tahu ini hanya sementara. Apa yang kelihatan itu hanya sementara. Ini semua untuk memproses kami, untuk memurnikan hidup kami, supaya hidup kami selaras dengan Tuhan, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya ini semua mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Bapa serahkan semuanya. Setiap kami jemaat IGS yang ada, di rumah dimanapun kau berada. Bila kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjadi kuat, Engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan Engkau menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan melalui hidupmu. Dan setiap kami boleh berkata, Tuhan adalah kemenanganku. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Mari kekasih Tuhan, dimanapun kau berada, angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat kau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sebelum teman-teman menutup tayangan ibadah online ini, ada pengumuman penting yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Influence Generation. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami dalam komunitas rohani, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Yang kedua, ibadah kita akan berlangsung secara online sampai ada pengumuman selanjutnya. Yang ketiga, mohon bagikan link video ini kepada teman-teman Fresh atau teman-teman yang belum bergabung dalam Fresh. Yang keempat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan terus ikuti himbauan dari pemerintah. Demikian pengumuman minggu ini, jangan lupa subscribe channel ini dan follow @IGJogja agar tidak ketinggalan informasi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.